Kalau engkau warga negara yang baik, kau tidaklah patut memburuk-burukkan negara engkau sendiri. Dia ibarat rumah tangga. Kalau kau ada masalah rumah tangga, kalau kau ada aib dekat dalam rumah tangga engkau, okay, settlekan sendiri dalam rumah tangga engkau. Ya, aib tu biar orang kata dalam keluarga kau sendiri je tahu. Tak perlulah orang luar tahu aib keluarga kau ataupun aib rumah tangga kau. Hei, pret, pret, pret. Anda lupa ingatan. Sedangkan Anda sendiri menceritakan aib diri Anda, ya. Menjajah kisah sedih rumah tangga Anda. Larangan bagi warga negara asing untuk membuat konten-konten politik atau melakukan kegiatan-kegiatan politik di negara Malaysia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baru-baru kali ini seorang TKI ataupun TKW yang dari Indonesia saat ini tuh berada di Malaysia tengah panas sangat geng tentang permainan sosial media. Ini ada salah satu seorang wanita Indonesia yang berada di Malaysia yang bernama si Kakak Jantung Pisang. Dia orang yang membawa opini-opini tersebut. Saya tuh paham betul yang sebetulnya Kakak Jantung Pisang ini mengkritik negaranya sendiri. Sebetulnya tak ada sangkut pautnya ini dengan Malaysia, dan orang Malaysia pun juga tahu tentang hal itu. Kemarin itu sudah saya bahas di konten saya tentang live Kakak Jantung Pisang itu live dengan orang-orang tempatan Malaysia. Orang tempatan Malaysia pun tahu. Orang Malaysia hanya cuman tengok, tak mau berkomentar, dan dia tak mau tahu sebab itu memang bukan urusannya dia orang. Dan yang pada intinya sebetulnya tujuannya Kakak Jantung Pisang ini mengkritik untuk membangun negaranya sendiri, Indonesia, bukannya untuk menjatuhkan ataupun mohon maaf menjilat. Akan tetapi yang merespon ataupun yang menanggapi ini orang-orang Indonesia sendiri. Waktu itu Mr. RI, orang Cina Indonesia, saat ini itu sudah agak berkurang. Entah dia orang itu takut ataupun tak sesuai dengan fakta. Mungkin ya karena omongannya itu memang menurut saya ini agak ngawur. Nah, ini ada lagi seorang wanita Indonesia yang sudah menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia, dan dia orang ini sudah mempunyai bisnis di Malaysia. Nah, ini menyinggol si Kakak Jantung Pisang. Sebenarnya tujuannya ini apa? Takutnya nanti salah paham. Alangkah baiknya kita tengok dulu videonya. Sebenarnya dah lama ya follower saya minta saya untuk membahas berkenaan dengan seorang perempuan ni, ya, warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, tapi dia suka memburuk-burukkan negara dia sendiri, iaitu negara Indonesia. Ya, tapi selama ni saya buat bodoh je walaupun follower saya minta saya untuk membahas benda tu. Tapi tadi bila lalu dalam FYP TikTok, ya, dia tengah live dan saya tengok sendiri, wow, betapa menjilatnya dia. Ya, dia sebenarnya gini, mungkin pada dia dan pada orang luar yang bukan warga negara Indonesia, ya, seakan-akan dia ni mengkritik benda yang betul, gitu. Itu pandangan orang luar, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau engkau mengkritik negara engkau sendiri, dia ada cara dia. Kalau engkau betul-betul faham dan kalau engkau betul-betul orang yang berpendidikan, ya, ada cara kita mengkritik, ya, pemerintahan kita. Ada cara dia. Okay? Tapi cara yang terbaik bukanlah cara berkuar-kuar dekat dalam sosial media. Dan ayat-ayat yang perempuan tu ungkapkan, yang perempuan tu keluarkan di dalam sosial media pun bukanlah ayat-ayat kritik yang berilmu, tapi seakan-akan apa yang dia sampaikan adalah lebih kepada kebencian dan juga hasutan pada orang luar supaya sama-sama dengan dia, ya, membenci negara Indonesia, gitu ya. Kalau engkau warga negara yang baik, kau tidaklah
patut memburuk-burukkan negara kau sendiri. Dia ibarat rumah tangga. Kalau kau ada masalah rumah tangga, kalau kau ada aib dekat dalam rumah tangga kau, okay, settlekan sendiri dalam rumah tangga kau. Ya, aib tu biar orang kata dalam keluarga kau sendiri je kau. Tak perlulah orang luar tahu aib keluarga kau ataupun aib rumah tangga kau. Begitu juga dengan keadaan negara. Kalau kau rasa buruk sangat negara Indonesia tu, iaitu negara kau sendiri, tak perlu kau berkoar-koar, kau tambah ajinomoto, kau tambah garam, ya, kau tambah minyak supaya semakin panas, semakin pedas diperbincangkan. Ya, yang saya tahu sebenarnya tujuannya adalah yang pertama kau cari perhatian, kau cari pujian dan mungkin kau cari followers juga gitu, dan lebih kepada menjilat lah, ya kan. Okey. Jadi pada saya itu tak perlulah kau buat macam tu. Okay? Dan lagi satu, kalau kau rasa kau nak terlalu banyak sangat menuntut dengan negara kau sendiri, dengan pemerintahan kau sendiri, cuba tanya diri kau sendiri, apa yang kau dah bagi pada negara kau sendiri? Kalau tak ada benda yang kau bagi pada negara kau sendiri, baik kau tutup mulut, ya, kau perbaiki diri, kau perbaiki perekonomian keluarga kau sendiri. Apa yang boleh kau bantu pada negara kau, cuba bantu. Tak perlu terlalu berkoar-koar sangat, ya. Tak perlu seakan-akan menjadi ahli politik, ya kan, yang cuba untuk memperbetulkan keadaan negara. Pada saya lah, ya, pada saya, kalau kau tak boleh membantu negara, sekurang-kurangnya kau tak perlu memburuk-burukkan negara itu sendirilah. Okey, tak perlulah kau membebankan negara itu sendirilah. Itu pada aku, kau dah, ya, kau bagus kalau misal kata betul kau duduk di negara Malaysia ni mengikut undang-undang yang betul, alhamdulillah, bagus, ya. Tapi tidak perlulah terlalu menjilat sangat dengan cara engkau memburuk-burukkan negara engkau sendiri. Itu adalah tindakan yang sangat tak baik pada saya, gitu, ya. Jadi kalau tak cukup ilmu, jangan perasan sangat engkau tu adalah orang yang berilmu sangat. Jadi secara tak langsung menyerlah sangat kebodohan kau, gitu. Orang lain ramai yang gelakkan, gitu, ya. Tapi mungkin orang yang seangkatan dengan kau ataupun yang sekufu dengan kau, selevel-level dengan kau, yes, mungkinlah dia akan setuju apa yang kau buat. Begitu, ya. Jadi ya, itu sajalah. Betul apa ada sebahagian yang betul yang dia kata, ya, kita di negara orang jangan memburuk-burukkan negara orang. Betul. Ya, kita di negara orang harus mengikut undang-undang yang betul di negara orang itu sendiri. Betul. Ya, bila kita menumpang di negara orang, ya, kita buat cara menumpang, tapi bukan bermakna kita harus dipijak-pijak kepalanya, gitu, ya. Cara menumpang maksudnya adalah kita tak perlu buat tahi di negara orang dan kita harus patuh dan taat kepada undang-undang negara yang ditetapkan. Okey, dan cuba juga orang kata kita memberi manfaatlah pada negara itu sendiri. Contohnya, ya kan, kita buat bisnes dekat sini, ya, seperti saya sendiri, saya buat bisnes yang mana ramai ejen-ejen dan stokis Nurain, ya, mereka semua adalah warga negara Malaysia juga, gitu, ya, sebahagian, dan membantu mereka juga mendapat income, gitu. Dan alhamdulillah kita buka bisnes dekat sini dengan cara yang betul, kita pun boleh menyumbang kepada negara daripada cukai, zakat, gitu, ya. Kita ikut. Kita buat kebaikan yang seperti itu, tapi tanpa sesekali memburukkan negara sendiri dan apatah lagi memburukkan negara orang lain lah, ya. Jadi tolonglah fikir-fikirkan, jangan terlalu cari muka di negara orang, ya. Apa-apa pun, seberjaya apapun engkau di negara orang, sebaik apapun kau di negara orang, sehebat apapun kau di negara orang, jangan sesekali kau memburukkan negara kau sendiri, dan jangan sesekali kau tak mengaku yang kau adalah negara Indonesia. Okey? Apa yang penting, kalau kau nak berjaya, sihat, cergas, bertenaga, jangan lupa minum jus jamu Nurain dan join bisnes Nurain di Viral. Nak kulit cantik, cerah, bersih-berseri, nombor ada di profil. Saya dah 21 tahun tinggal di Malaysia, dan alhamdulillah anak-anak saya semua sekali adalah warga negara Malaysia. Dan terima kasih untuk negara Malaysia bagi peluang untuk saya mencari rezeki di sini dan menetap di sini. Tapi apa-apa pun, saya tetap bangga menjadi rakyat Indonesia ataupun warga negara Indonesia. Dan Malaysia ke, Indonesia ke, kita adalah sama-sama hamba Allah yang menumpang di bumi Allah sebenarnya. Jadi jangan terlalu fanatik, dan kita tak perlu bermusuh sebenarnya, sebab damai itu indah. Kata seorang usahawan itu, ya, di dalam media sosial ini jangan kita menceritakan aib rumah tangga kita, ya. Bagus kita memperbaiki ekonomi keluarga kita yang di kampung. Hey, pret. Anda lupa ingatan, sedangkan Anda sendiri menceritakan aib diri Anda, ya, menjajah kisah sedih rumah tangga Anda. Sedangkan Anda dicampakkan demi wanita lain, ya. Dan Anda
mempublikasikan aib itu. Jadi sis ya, kalau berbicara itu coba lihat dulu jejak digital. Ya. Boleh kita berbicara seperti itu ya. Kalau di jejak digital telah dipadam. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Ternyata ada yang tidak tenang ya. Kalau tidak menyenggol nama JP untuk marketingnya ya, mungkin produknya nggak laku ya. Tenang, tenang, relax. Relax ya. Relax ya. Nak saya promosikan. Nak saya promosikan. Ya. Kacau, kacau ya. Bukan hanya jebeng-jebeng ya, pencacai-pencacai ya. Bahkan usahawan ketar-ketir ya. Relaxis ya, relax, tenang, tenang. Mohon maaf sekali ya kakak ya, bukannya saya ini membela salah satu pihak. Mungkin kakak ini belum belum tengok video Kak Jantung Pisang. Ini mungkin arahnya ke Jantung Pisang ya, yang dari awal sampai habis ya. Mungkin hanya tengok video cuplikan-cuplikan hanya sekilas saja, jadi menimbulkan salah paham. Ini bukannya saya membela salah satu pihak, bukan saya membela si kakak Jantung Pisang, tapi ini cakap sesuai dengan fakta apa yang telah diucapkan oleh kakak Jantung Pisang. Karena video kakak Jantung Pisang itu sangat-sangatlah sering sekali saya reaction, dan sebelum saya reaction itu juga saya tengok konten-kontennya di orang itu macam mana, tujuannya itu gimana. Nah, setahu saya kakak Jantung Pisang itu berucap, dia orang itu tak pernah menunjukkan atau menyerang nama seseorang. Yang dia sebutkan itu adalah oknum-oknumnya, bukan rakyatnya ya. Oknum-oknumnya yang kurang baik untuk memperbaiki, untuk memuliakan rakyat-rakyat Indonesia. Apakah itu dinamakan penjilat? Saya rasa tak. Kalau penjilat itu memang benar-benar menjelek-jelekkan nama Indonesia tanpa ada alasan dan juga tanpa ada tujuan. Itu setahu saya ya. Pertanyaan saya, apakah ada undang-undang warga asing tak boleh bersuara tentang politik di negara Malaysia? Kalau tentang soal ini Mr. RI tentunya tahu semuanya. Kita tengok dulu videonya. Mengutip dari website Antara News cabang Kuala Lumpur, ya, ini adalah artikel tentang larangan bagi warga negara asing untuk membuat konten-konten politik atau melakukan kegiatan-kegiatan politik di negara Malaysia. Ya, ini aktanya adalah Perhimpunan Aman 2012, akta nomor 736, dalam bahasa Inggris Peaceful Assembly Act number 7036, yang mengatur larangan melakukan kegiatan politik bagi WNA di Malaysia. Anda sebagai warga Malaysia tentunya paham dengan aturan ini, ya, tahu persis. Dan Bang Amirul Zaki mengutip larangan ini, akta ini, ketika dia membuat konten di YouTube dan juga mungkin di TikTok mengenai protes dari warga pendatang Bangladesh tentang kondisi politik di negara mereka. Bang Amirul membuat konten mengecam ini, kenapa kerajaan tidak melakukan tindakan terhadap warga Bangladesh yang melakukan protes politik terhadap kondisi di negara mereka. Bang Amirul juga menyatakan bahwa warga Bangladesh sebagai orang asing harusnya balik ke Bangladesh, protes di negaranya sendiri, tak boleh protes di Malaysia. Dan itu saya rasa peraturan ini sangat masuk akal, make sense. Kenapa? Karena kalian sebagai warga Malaysia tidak menginginkan mereka merusuh atau membuat kegaduhan di negara Anda, ya. Dan ini sangat fair sekali, ya. Dan peraturan ini juga bisa diterapkan kepada oknum-oknum WNI
yang menjadi pekerja migran di Malaysia yang menggunakan media sosial untuk menciptakan kegaduhan, ya. Dan bukan hanya mengkritik, kalau mengkritik kami bisa menoleransi kalau kritikan mereka masih sehat dan tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi kritikan-kritikan mereka itu sudah melampaui batas dan cenderung melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk memfitnah pejabat-pejabat tinggi negara kita dan menghina presiden yang dipilih sah di negara kami, ya, dengan berbagai macam hujatan, tuduhan dan macam-macam, ya. Itu adalah kesalahan, ya, di negara kami, dan itu bisa dikenai hukuman yang sangat serius. Dan berdasarkan undang-undang ini sepatutnya Anda dan semua warga Malaysia yang tidak nyaman melihat konten-konten mereka yang berpotensi untuk merusak hubungan mesra antara kedua negara, kalian harus melaporkan mereka ke polis Diraja Malaysia dan pihak imigrasi supaya mereka dikenai tindakan hukum dan diusir balik, dideportasi ke Indonesia. Karena mereka sudah melanggar akta ini, ya. Undang-undang ini tidak memperbolehkan warga negara asing untuk berpolitik, dan konten-konten mereka sudah berbau politik dan berpotensi merusak hubungan mesra antara Indonesia dan Malaysia, ya. Dan saya mencabar Anda dan semua kawan-kawan di sana untuk melapor semua WNI ini, oknum-oknum WNI ini yang sudah membuat konten di media sosial yang bersifat melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan berbau politik. Karena ini melanggar hukum juga yang berlaku di negara Anda sendiri. Dan saya harap kalian tidak menjadi kongsi atau berkong kali kong terhadap oknum-oknum WNI yang membuat konten-konten politik ini. Kalau kalian menyokong mereka dan berkongsi dengan mereka, kalian juga bagian dari masalah ini di media sosial, ya. Jadi harap Anda sadari, jangan disokong, laporkan mereka, ya. Dan saya minta juga kepada teman-teman di Malaysia yang punya hati nurani, punya kepandaian, dan memiliki rasa tanggung jawab, dan tidak ada rasa dengki kepada siapapun, termasuk kepada Indonesia. Saya minta kalian, sahabat-sahabat, ya, di Malaysia, untuk melaporkan beramai-ramai akun-akun milik oknum-oknum pekerja migran Indonesia ini yang selalu membuat gaduh dan merusak hubungan mesra antara kedua negara. Laporkan beramai-ramai ke polisi dan imigrasi supaya dikenai tindakan hukum, dan mereka harus diusir balik ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan semua pelanggaran hukum mereka di negara kami. Ya, mereka harus menghadap ke mahkamah di negara kami, ya, dan dikenai hukuman yang berpatutan, ya. Tidak ada toleransi untuk konten-konten mereka, dan mereka sudah nyata-nyata melanggar Akta 736, yaitu warga negara asing tidak boleh membuat konten-konten politik atau kegiatan-kegiatan politik di Malaysia. Tidak ada toleransi terhadap masalah ini, dan ini saya mencabar kalian semua untuk melaporkan mereka semua, ya. Sesuai dengan akta ini, itu mereka sudah melanggar hukum Malaysia. Anda harus melaporkan. Kalau Anda tidak melaporkan, berarti nampak sekali Anda berpihak kepada mereka dan setuju kepada konten-konten mereka. Dan Anda juga bagian dari masalah yang viral ini di media sosial. Oke? Tak semudah itu, tak semudah itu misteri. Kalau orang Indonesia pergi ke Malaysia sesuai dengan sah, dengan aturan yang ada, dan apabila tak ada fakta, tak ada bukti kalau dia orang itu melanggar peraturan, Malaysia pun tak boleh seenak-enaknya mengusir macam itu. Jangan karena emosional sesaat lalu langsung berkata, membawa opini seakan-akan seolah-olah para PMI di Malaysia itu semuanya salah. Tak, kita saring dulu. Semua masalah itu pasti ada solusinya. Jangan terus digiring, semakin lama semakin panas. Saya sendiri pun juga orang Indonesia, saya sangatlah cinta dengan Indonesia, dan juga saya termasuk juga orang yang mencintai negara Malaysia, karena Malaysia itu menurut saya berjasa di hidup saya karena sudah membantu perekonomian saya selama saya itu bekerja di sana. Oke, kita membahas tentang soal politik. Kenapa Malaysia mengharamkan hal politik itu di Malaysia sana? Kalau itu mengganggu
ataupun kalau itu untuk tempat persembunyian. Oke, seperti contoh misalnya ada politik atau case di Indonesia, lalu dia orang itu lari ke Malaysia macam itu memang sudah salah, menyalah aturi aturan atau sudah menyalahi undang-undang, ataupun juga membuat kegaduhan-kegaduhan tentang politik di Malaysia, itu karena sudah mengganggu kenyamanannya warga tempatan Malaysia. Tapi setahu saya kalau hanya media sosial lalu menunjukkan mengkritik, bukannya menghina ya. Saya pun kalau ada orang yang menghina presiden saya pun juga marah. Siapa yang tak marah? Karena Bapak Presiden itu serupa dengan bapak kita sendiri. Siapa yang tak marah? Saya pun juga marah. Siapa yang menghina? Tak ada. Tapi boleh tak kita itu menegur ataupun memberi saran kepada bapak kita sendiri? Tentunya boleh dong. Siapapun yang salah boleh ditegur, apalagi Indonesia itu negara demokrasi. Apabila ada yang kurang jelas ataupun ada yang kurang puas, silahkan disuarakan agar boleh dibenahi apabila mampu dibenahi. Tapi kalau itu memang sudah bahaya, sudah tak boleh diperbaiki, mau macam mana lagi? Begitupun apa yang dikatakan oleh si kakak jantung pisang. Setahu saya ya, saya itu bukan semuanya tengok, tak. Cuma sebagian-sebagian yang menurut saya menarik itu saya tengok. Menurut saya si kakak jantung pisang ini bukan menghina, tapi mengkritik demi membangun negara, bukan menjilat juga. Menurut saya itu sih sepemahaman saya saat ini. Kalau orang mempunyai video-video yang lagi panas atau yang menurut kalian itu salah ataupun bisa dikatakan mohon maaf menjilat Indonesia, tolong beritahu saya penasaran beneran. Oke? Semoga dengan semua video ini kita boleh berdamai, karena Indonesia dan Malaysia ini sangat telah bersahabat, sama-sama sebangsa dan seagama. Dan semoga video-video ini bukan semakin panas, tapi semakin semakin dingin, dan semoga cepat selesai dengan case-case tentang hal-hal politik yang dikatakan politik ini sih ya. Oke, semoga dengan semua video yang saya tayangkan ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.